untuk paylater, kemudian untuk bank-bank digital seperti Alobank, kemudian ada lagi Sibank, itu masuk ke dalam Slik OJK dan DC lapangannya itu hanya di sekitaran Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental, makin semangat dari hari ke hari. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol yang pasti di tahun 2025 masuk ke dalam Slik OJK. Nah, apa-apa saja itu pinjolnya kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya, bagi kalian semua yang masih saja menerima model-model ancaman seperti ini, nah kalian perlu perhatikan sekali, apakah pinjol ini masuk ke dalam Slik OJK ataukah ada DC lapangannya, ataukah memang sekarang sudah mulai ada peraturan baru. Nah kalau kalian masih menerima ancaman seperti ini, yang perlu kalian perhatikan adalah pinjol-pinjol ini apakah ada DC lapangan ataukah dia sebar data keluar kondar. Kalau seandainya dia ada DC lapangan, perlu perhatikan lagi daerah-daerah kalian. Karena apa? Tidak semua DC akan masuk ke daerah kalian. Karena masih banyak sekali yang informasi ke saya, Mbak tolong dong kalau udah seperti ini, mohon solusinya, mohon sarannya apa yang harus saya lakukan. Nah jawaban dari saya selalu sampaikan kepada kalian, tolong diabaikan. Jangan kalian baca, karena kalau kalian sudah niat galbay, kalian tidak boleh membaca yang namanya WA-WADC. Karena kalau kalian baca, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah merasa aman untuk terus-terusan galbay. Ya, sifatnya pinjol itu adalah untuk menakut-nakutin kalian, apalagi model ancamannya model seperti ini aja. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang pernah berubah dan itu terus isi-isi daripada ancaman sama DC-DC-nya. Nah, tetapi di sini saya ada kelompokkan lagi beberapa pinjol-pinjol buat kalian semuanya yang mungkin kalian rasa ini bisa dulu deh saya abaikan, ini nggak masuk ke dalam Slik OJK. Dan ada juga beberapa yang menanyakan, Mbak saya pengen tahu nih Mbak, karena kan Mbak selalu bilang kalau yang masuk ke dalam Slik OJK akan berpengaruh ke ini. Gimana sih Mbak caranya untuk masuk ke dalam Slik OJK? Karena susah sekali Mbak. Hanya kalian bisa buka di Google kalian atau di laptop ataupun di HP, ketik idepku, nih langsung ada ya, .ojk.go.id public homepage. Kita idepku aja. Nah akan muncul seperti ini. Kalian bisa klik yang ini yang langsung muncul ya, yang ada domainnya ojk.go.id. Ini kita klik. Nih dari tadi nih masih loading terus teman-teman. Sulit sekali ya untuk membukanya, apalagi kalau udah di jam-jam segini pasti udah banyak orang yang ingin masuk ke dalam idepku ini. Dan setiap harinya itu kuotanya terbatas, hanya 1000 orang per hari, itu pun tidak nyampe 1000 orang ya, hanya berapa ratus orang aja udah ditutup langsung nomor antriannya. Jadi kalau kalian mau cepat biar dapat Slik OJK-nya itu cepat, kalian bisa datangi di setiap kantor OJK di daerah kalian. Syaratnya hanya bawa KTP asli, tidak perlu fotokopi, tidak perlu pakai duit, gratis semuanya. Langsung daftar, itu paling kalian akan menerima 2 hari dari pendaftaran. Dan kalian menerimanya itu via email ya, nanti akan dikirim melalui email kalian. Nah itu cara tercepat. Kalau mau ikut antrian ini pasti akan sulit. Jangankan kalian, saya aja nggak bisa dari tadi muter terus seperti ini. Ingat, cek Slik OJK hanya melalui laman idepku asli dari OJK, tidak melalui aplikasi yang lainnya. Kalau misalnya saya daerahnya pelosok Mbak, kalau kalian daerahnya pelosok dan tidak masuk ke dalam beberapa pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini, berarti galbaikan saja itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena apa? Kalau daerah pelosok itu kan biasanya hanya mereka menggunakan kur saja. Berarti kalian hindarilah pinjol-pinjol yang mungkin akan keterkaitannya dengan kur, yaitu yang akan masuk ke dalam Slik OJK. Gitu teman-teman ya.
Jadi buat teman-teman semuanya yang masih menerima ancaman-ancaman seperti itu, saran dari saya tolong jangan pernah dibaca lagi, jangan pernah di-share-share lagi, biar otak kalian lebih tenang lagi, biar otak kalian lebih, saya nggak mau lagi kepikiran ini, saya nggak mau kepikiran apapun karena saya mau galbay. Apalagi yang udah galbay lebih dari setahun, tiba-tiba dapat ancaman seperti itu, pasti akan mulai dak-dikduk lagi kan, apakah sekarang ada desi lapangannya, apakah sekarang nanti sebar datanya lebih parah lagi. Nah, jawabannya tidak. Ya, karena rata-rata pinjol-pinjol yang keluar kondar itu lebih banyak adalah pinjol yang tidak masuk ke dalam slip OJK. Nih ya kuncinya ya, tuh perlu dicatat teman-teman ya. Nah, jadi yang akan saya sebutkan ini adalah beberapa pinjol yang pasti akan masuk ke dalam slip OJK. Berarti di luar dari ini aman. Ya, apalagi yang daerahnya pelosok yang susah untuk mendapatkan akses slip OJK, yang susah untuk ke kantor OJK-nya langsung, yang punya pinjol-pinjol selain dari saya sebutkan ini, berarti kalian bisa abaikan saja. Gitu ya. Nah, oke, lanjut saja lagi teman-teman ya. Ada beberapa pinjol-pinjolnya. Yang pertama itu adalah Ada Kami. Nah, kalau Ada Kami ini dia masuk ke dalam slip OJK baru di tahun 2024, berarti yang galbay dari 2022 sampai 2023 dan 2024 pertengahan itu tidak akan masuk ke dalam slip OJK. Sejauh ini Ada Kami dia keluar kondar, dia tidak ada di desi lapangannya. Nah, inilah yang harus kalian waspadai untuk Ada Kami, karena kalau seandainya kalian merasa dia kan nggak ada desi lapangannya Mbak, kata Mbak kuncinya itu adalah kalau dia keluar kondar berarti dia tidak masuk ke dalam slip OJK. Nah, berbeda untuk Ada Kami ini teman-teman ya, agak lain sedikit ini ya, dia tidak ada desi lapangannya tapi dia masuk ke dalam slip OJK baru-baru ini. Lanjut lagi Kredivo, sudah tahu udah dulu masuk ke dalam slip OJK ya. Jadi untuk yang rumahnya di pelosok-pelosok, yang misalnya di desa, di pegunungan, usahakan jangan melakukan pinjaman di Kredivo. Karena apa? Mungkin nanti kan akan butuh nama kalian untuk melakukan pinjaman KUR. Kalau Kredivo ini ada desi lapangannya 1 bulan galbay di daerah perkotaan datang, di daerah pedesaan itu di atas dari 3 bulan baru datang. Ya, ini update terbaru yang pasti. Ya, oke, lanjut lagi. Ada Pundi. Ada Pundi ini dia masuk ke dalam slip OJK baru pertengahan 2024, sama dengan Ada Kami. Jadi yang punya galbay dari tahun 2020, 2022 sampai pertengahan 2024, kalian aman, tidak akan masuk ke dalam slip OJK. Dan untuk DC lapangannya dia rata-rata yang didatangi untuk galbay di atas setahun. Nih, karena yang dikejarnya yang lama-lama itu kan gak masuk slip OJK, otomatis mereka akan kejar itu yang di sana. Nah, update kalian selama dia tidak ada dalam slip OJK, hutang kalian sudah auto lunas lewat asuransi. Itu aja kuncinya. DC-nya gak akan bolak-balik datang, karena DC-nya juga sedikit, jadi gak usah terlalu dikhawatirkan ya. Lanjut lagi Kredit Pintar, hampir sama dengan Kredivo, rata-rata sudah dari dulu masuk ke dalam slip OJK. Kemudian lagi GoPayLater, pasti masuk ke dalam slip OJK. DC-nya datang itu setelah 1 bulan galbay, itu wilayahnya itu masih di sekitaran Pulau Jawa, Sumatera itu sebagian saja, yaitu Sumatera Utara ya. Kemudian GoPayLater ini masuk ke dalam slip OJK itu di tahun 2023 ya, jadi nggak usah khawatir yang udah galbay-galbay lama, abaikan saja. Walaupun desi lapangannya dateng, ngecek lagi tidak ada dalam slip OJK, nggak usah dibayarkan. Karena apa? Mau bayarkan lewat mana? Di aplikasinya juga sudah mereka upgrade, nggak akan ada hutang kalian ya. Lanjut lagi Rupiah Cepat. Rupiah Cepat ini DC lapangannya itu sedikit, hampir tidak ada, itu pun di Jabodetabek saja. Dan banyak yang bilang udah galbay beberapa bulan tuh nggak ada DC lapangannya. Tapi Rucep ini masuk ke dalam slip OJK. Kapan mulai masuknya Mbak? Sama dengan Ada Kami, dia mulai masuknya itu per 2024 ya. Untuk bulan pastinya sih saya kurang pasti, tetapi bulan 5 itu sudah mulai masuk ke dalam slip OJK. Berarti yang galbay di 2023 Rucep masih aman, nggak akan kalian ditagih ataupun masuk dalam slip OJK. Lanjut lagi S Pinjam SPayLater, ini sudah pasti. Nah, kalau S Pinjam SPayLater bagaimana untuk masuk ke dalam slip OJK? Nah, untuk masuk ke dalam slip OJK SPayLater
letter ini sudah lama teman-teman. Nah peluncurannya ini sekitar di pertengahan 2022. Nah untuk yang S pinjam ini pengalaman saya pribadi ya. Untuk S pinjam dia baru mulai masuk ke dalam slip OJK itu di 2023. Berarti yang punya Galbay di bulan-bulan sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya itu nggak akan masuk. Sama seperti saya, nggak masuk ke dalam slip OJK. Jadi kalaupun ditagih atau apa, saya mau bayarnya kemana? Di aplikasi saya nggak punya. Konsekuensi saya saat ini adalah saya tidak bisa melakukan pinjaman aja lagi ataupun tidak punya limit di S pinjam SP Letter. Itu aja. Sisanya saya nggak perlu lagi ditagih dan tidak ada tercatat di slip OJK sampai sekarang. Tuh dia kuncinya teman-teman ya. Sejauh ini DC lapangannya itu dari pihak ketiga yang memang dibayarkan, dan itu pun rata-rata hanya sedikit saja untuk SP letternya. Ya, S pinjamnya itu baru untuk yang modal. Yang punya toko di Shopee nilainya pun ratusan juta, nah itu baru ada DC lapangannya, selebihnya tidak ada. Dan lanjut lagi yang terakhir itu adalah Aku Laku. Nah Aku Laku ini dari dulu sampai sekarang sampai dengan Kredivo dia masuk ke dalam slip OJK. DC lapangannya di 2025 ini persisnya ya, itu masih random, ada tapi jarak untuk datangin tempat kalian itu sangat jauh ya. Nah itu dia beberapa pinjol-pinjolnya teman-teman ya. Jadi untuk pay letter, kemudian untuk bank-bank digital seperti Alobank, kemudian ada lagi Cbank, itu masuk ke dalam slip OJK, dan DC lapangannya itu hanya di sekitaran Jabodetabek. Kalau ada yang menerima penawaran untuk pelunasan di bank digital, pastikan lagi ya pelunasan itu benar-benar pelunasan yang memang kalian bayar lewat aplikasi dan itu emang langsung dilunaskan. Karena rata-rata baik si bank atau pinjol peraturannya hampir sama ya, rata-rata mereka banyak yang memberikan harapan palsu. Jadi perhatikan lagi kalau mau melakukan pelunasan, jangan langsung tergoda dengan nilai yang ditawarkan sama DC-nya. Berarti di luar dari yang saya sebutkan ini semuanya masih aman. Ancaman apapun yang datang kepada kalian abaikan, jangan pernah dibaca, langsung diblokir ya. Jadi kalian masih tetap aman, tetap masih bisa menetralisirkan pikiran kalian, dan tetap stay untuk Galbay sampai kalian mampu untuk menstabilkan ekonomi kalian ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.